Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Masya Allah, Samido, lagi apa ini nih? Lagi nyantai, Alhamdulillah. Lagi santai ini? Iya, lagi santai. Ini sambil jaga. Gimana? Mau nyari-nyari buku saya ini? Monggo. Masya Allah. Lagi apa ini? Ini lagi memainkan alat musik sambil berpikir. Masya Allah, mumtaz. Ya, ini kebetulan ada warga di sini. Ya. Yang mau saya diskusikan. Ada yang mau saya diskusikan di sini. Jadi saya kan tadi nyoba video menggunakan nada yang saya suka melalui instrumen yang saya mainkan ini. Gitar ya. Ya. Masya Allah. Kira-kira menurut jenengan bagaimana itu? Apakah ada ketentuan atau bagaimana gitu? Kalau saya masih awam dalam hal itu. Kalau kita bicara tentang musik yang mungkin gitar, kemudian alunan nada yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi sekilas, Masya Allah itu luar biasa sekali. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita pahami terkait dengan musik. Yang intinya itu adalah al-aswat, bunyi. Maka sesuatu yang bunyi yang keluar dari sekeliling kita yang baik-baik itu adalah bagian dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tentunya kita harus bisa memanfaatkan bunyi itu sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau terkait dengan boleh tidaknya yang mungkin dari zaman para imam 4 itu dari dulu sampai sekarang mungkin ya masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau saya secara pribadi lebih melihat konten daripada musik yang dimainkan, karena di zaman Sayyidina Umar bin Khattab misalnya tidak hanya jadi lagu nada itu tidak hanya misalkan masuk di sini, bahkan waktu itu ada seseorang yang melantunkan lagu nada itu di dalam masjid, bahkan dia seorang imam. Sehingga jadi ceritanya begini, imam ini setelah ngimamin sholat tuh, nah setelah itu dia langsung habis sholat fardu, habis itu kemudian dia wirid. Nah setelah itu dia menyenandungkan nada lagu-lagu. Nah melihat apa yang dia lakukan, makmum ini wah pada protes. Wah ini nggak pernah diajarin nih sama Rasulullah, nggak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Masa habis sholat kok langsung menyanyikan lagu. Akhirnya para makmum ini pada datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya waktu itu kan khalifahnya kebetulan Sayyidina Umar. Akhirnya mereka datang ke Sayyidina Umar melaporkan apa yang terjadi. Kemudian Sayyidina Umar menanggapinya bagaimana. Jadi kata Sayyidina Umar, tolong antar saya kepada orang tersebut, imam tersebut. Saya ingin berdialog langsung dengannya. Akhirnya Sayyidina Umar dan bahkan beberapa sahabat Nabi juga ikut, dan rombongan makmum tadi itu mendatangi imam tadi. Nah kebetulan ketika nyampe di masjid itu, sang imam ini melakukan lantunan-lantunan lagu nada. Akhirnya Sayyidina Umar datang dan langsung disambut oleh imam tersebut. Saya sambut, kemudian dia berkata, harusnya saya yang datang kepada jenengan Sayyidina Umar, karena jenengan sebagai khalifah kami, bukan jenengan yang datang ke saya. Tidak, kata Sayyidina Umar, saya ingin mengklarifikasi, mentabayuni apa yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi. Katanya kamu setelah sholat itu ngelagu-ngelagu, menyanyi. Kemudian dijawab, iya benar. Jika apa yang kamu lakukan, kata Sayyidina Umar, itu nada-nada yang baik, suara-suara yang baik, dan konten yang baik, maka aku akan mengikuti.
Tapi jika konten, nada, bunyi-bunyi yang kau keluarkan itu tidak baik alias aswat qabih, maka mulai sekarang aku perintahkan jangan diulangi. Kita tahu kan Sayyidina Umar tegas orangnya. Akhirnya dia, si imam ini melantunkan nada-nada yang biasa dia lantunkan. Mendengar lantunan-lantunan nada itu, Sayyidina Umar terpadu. Bahkan di bait terakhir itu, Sayyidina Umar mengikuti apa yang dilantunkan oleh sang imam. Nah, kalau kita garis bawah ini Mas Udi, silakan kita melantunkan nada-nada lagu-lagu. Yang penting harus dipahami bahwa satu, kontennya positif, suaranya juga Masya Allah. Apalagi tadi Mas Udi itu astagfirullah, itu luar biasa bagus itu. Nah, saya kira itu ya, itu yang apa namanya, yang berkaitan dengan nadanya. Adapun yang berkaitan dengan alat, kita tahu bahwa di zaman Rasulullah itu alat musik Arab tuh apa namanya itu, benderang ya apa, kayak semacam banjar alat musik pokok ya. Itu waktu Rasulullah datang ke Madinah, wah itu orang Madinah itu paling hobi dengan musik. Mereka disambut Rasulullah dengan sahabat-sahabat muhajir itu disambut dengan lantunan lagu yang ada pada saat Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Nah kayak gitu. Itu disambut dari Rasulullah sangat senang, dia senang, riang gembira. Nah, tidak hanya itu, bahwa beberapa sahabat Rasul juga memainkan alat musik. Maka dalam konsep ini kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Ghazali. Jadi gitar ini misalnya terbuat dari kayu bahan dasarnya. Kayu kan juga makhluknya Allah. Kayu-kayu yang ada di sekeliling kita itu yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan yang di bumi itu bertasbih kepada Allah, termasuk kayu-kayu ini. Artinya kalau kayu ini sebagai bahan dasar sebagai gitar, kemudian kita kembalikan fungsinya sebagai alat untuk berzikir kepada Allah, maka itu luar biasa. Dan ingat bahwa hukum asal daripada ini semua adalah halalun, boleh. Sehingga memainkan alat musik itu hukumnya mubah. Mubah itu sama dengan kita mau makan silakan, nggak makan ya silakan. Sama dengan minum, itu namanya hukum mubah. Menjadi haram bukan karena gitarnya, tapi karena kelakuannya mendong sampai. Gitar kowe ajak kayak mabuk-mabukan ya doae. Tapi kontennya bukan alatnya ini, tetapi kelakuan manusia yang mengajak alat ini untuk berbuat maksiat. Jadi saya kira itu Mas Hamidun ya. Silakan berkreasi dengan alat musik ini atau alat musik apa saja. Yang penting kontennya positif. Dan kalau bisa nih, bisa mengajak teman-teman yang santri-santri kelereran itu loh ya. Itu untuk berzikir kepada Allah. Itu ya. Saya kira mungkin itu. Ini saya mau nyari. Monggo silakan kitab ini. Mau melihat ya. Ya, terima kasih atas. Oke. Masya Allah. Saya kira itu ya. Ini saya mau ditunggu orang nih. Saya mau pulang dulu. Nggak jadi. Nggak jadi lah. Nah, besok aja mungkin saya kasih lagi ya. Monggo, main-main. Makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.